Kita mengulang kembali yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita podcast lagi masalah kepala daerah yang masih kita bahas dalam tadi kalau kita menjelaskan masalah manajemen. Kali ini masalah sosok kepala daerah itu sendiri. Jadi satu kepala daerah memang harus pandai-pandai menempatkan orang-orang yang tepat, yang mampu, ya kan? Sesuai dengan yang ingin membantu kita. Kalau misalnya orang mampu, pembantu-pembantu kita bagus kan, dia kerjanya pasti bagus kan, dan kontrolnya. Tapi kan kita jangan, kepala daerah pun jangan bermain-main dengan proyek. Dua saja kalau menurut saya. Kalau suatu daerah itu akan dipimpin oleh kepala daerah yang bagus, pembangunannya bagus, jadi kepala daerah yang mengurangi proyek dan mengurangi lelang jabatan. Jadi kalau itu sudah bisa kita kurangin atau sama sekali kita hilangkan, pembangunan daerah itu, dari satu daerah yang dipimpin oleh kepala daerah itu pasti berhasil. Nggak ada jalan 6 bulan rusak atau 3 bulan rusak, atau nggak ada pembangunan baru belum sampai setahun jalannya rusak atau gedungnya bocor kan itu. Tapi kalau misalnya kita suatu kepala daerah itu masih berorientasi ke proyek dan berorientasi ke lelang jabatan, saya katakan sudah dipastikan daerah itu tidak akan berhasil dan sistem manajemen pemerintahannya tidak akan baik. Nah, ini yang harus kita kasih tahu masyarakat supaya masyarakat mengerti kira-kira orang yang kita pilih ini orang-orang yang memang punya kemampuan dalam hal memanage, ya kan, dalam hal mengontrol, dalam hal yang namanya merencanakan. Ini perencanaan. Jadi memang kita harus, kata si Ginanjar tuh ATM, ya kan. Jadi bagaimana kita melakukan observasi kan, dan setelah itu kita meniru yang berhasil kan, terus kita modifikasi. Nah, jadi memang kita kepala daerah itu harus mendengar sekali masukan-masukan yang ada di masyarakat itu. Jadi jangan mudah marah. Begitu orang masukin mudah marah, akhirnya masyarakat dan orang tidak peduli. Emangnya gue pikirin kata masyarakat, kau mau berhasil atau tidak memimpin ya terserah kamu itu kan. Itu yang diharapkan. Jadi mungkin makanya di dalam Dilkanaji juga kan mengatakan bahwa kita dalam hal memimpin atau membina bawahan dan sebagainya atau berteman dan berkawan kan, pertama hindari sok omelan dan kritikan kan. Jadi kita jangan hanya sok omelan dan kritikan. Yang kedua, kita harus memberikan perhatian yang tulus. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Yang keempat yaitu bagaimana kita membangkitkan supaya orang ada ingin berhasil. Jadi membangkitkan orang supaya ingin berhasil. Terus yang keempat yaitu ingat nama, terus jadi pendengar yang baik, ya kan, dan bicara yang kita minatin, dan senyum. Jadi walaupun sesulit apapun kita menghadapi kendala dan persoalan, setiap apapun kita hidup ini pasti ada masalah dan persoalan, tapi kita tetap tersenyum dalam hal ini. Terus jadi pembicara yang baik, terus jadi pendengar yang baik juga, dan anggap orang VVIP. Nah, saya kira sebagai manajemen kalau kita itu dilaksanakan betul-betul, jadi secara psikologi kita mengerti persis bagaimana psikologi kepala dinas, asisten, ya kan, sekda, asisten, terus kepala dinas, mungkin kepala bidang, mungkin kepala seksi. Nggak salahnya kok kita berdiskusi dengan sekelas kepala bidang, kepala seksi. Nah, itulah masukan-masukan yang pas yang kadang-kadang kita harapkan. Kadang-kadang kita terlalu gengsi, mentang-mentang kita sudah jadi kepala daerah, atau misalnya mentang-mentang kita sudah jadi kepala dinas atau sekda atau asisten, nah, ngadep aja prosedurnya luar biasa. Padahal kita butuh masukan-masukan, evaluasi yang harus kita lakukan lapangan. Makanya kalau ingin berhasil kita memimpin suatu daerah, hindarilah yang namanya lelang jabatan itu, hindarilah yang namanya proyek. Pasti otomatis pembangunan daerah itu akan maju dan akan berkembang. Jadi banyak kan kepala-kepala daerah yang sudah melaksanakan
manajemen, terus operasionalnya berjalan, terus kontrolnya juga berjalan, ya pasti berhasil. Tuhan kan tidak tidur juga. Seperti contoh Alek Nurdin, bagaimana dia membangun Musi Banyu Asin, berhasil kan? Apakah dia kontroversi dia pada saat sekarang ini jadi ditahan atau tidak tahan, kan ada kasus itu lain. Pada saat waktu dia berhasil Musi Banyu Asin, nah begitu dia nyalon Gubernur Sumatera Selatan langsung jadi. Ridwan Kamil bagaimana menjadi wali kota, berhasil di Bandung jadi Gubernur Jawa Barat. Bagaimana Ibu Risma berhasil membangun kota Surabaya, akhirnya dia jadi menteri sosial. Bagaimana yang namanya Azwar Anas, ya kan, berhasil menjadi bupati di Banyuwangi, yang tadinya Banyuwangi daerahnya terpuruk, daerahnya tidak dikenal, sekarang menjadi daerah yang terkenal, tujuan wisata, dan mungkin banyak orang berkumpul di sana. Sekarang dia jadi Menteri Menpan RB. Jadi bukan kita yang mengatakan kita berhasil, orang yang mengatakan kita berhasil. Kadang-kadang kita ini kan men-setting seolah wah ini bapak pembangunan, tapi tidak jadi bapak gubernur kan, nggak jadi menteri. Nah kalau kita betul-betul melaksanakan tugas dengan benar dan punya prestasi bagus, secara otomatis orang melihat kita, pasti orang akan jadi yang namanya naik lagi. Nah saya bicara begini ya benar adanya, karena saya waktu wakil wali kota pernah menjabat sebagai PLT wali kota Bandar Lampung, yaitu 2018, ya April 2018, 4 bulan. Nah saya atur betul yang namanya keuangan, jadi tidak ada defisit di kota Bandar Lampung. Jadi semuanya saya bayar, baik untuk guru, ya kan, billing, bos, dan untuk saya cairin yang selama ini setahun tidak cair, itu saya cairin. Terus untuk puskesmas yang tadinya ada kesehatan gratis tidak dicairkan oleh Pemda kepada puskesmas yang namanya P2KM, nah itu saya cairin. Terus hutang-hutang kesehatan gratis kepada rumah sakit yang tadinya ke rumah sakit umum daerah, ya kan, 22M saya lunasin, ke Adadi juga saya lunasin, ke Bintang Amin juga saya lunasin, ke DKT juga saya lunasin. Jadi bisa saya ngatur itu dan tidak defisit. Honor saya bayar tepat waktu. Tanggal 1 gajian PNS, tanggal 2 itu honor langsung dibayar beserta tunjangannya langsung masuk ke rekening. Terus termasuk bantuan RT, lingkungan dan sebagainya itu saya cairin tepat waktu, ya kan, setiap bulan saya cairin, karena saya memimpin 4 bulan, jadi 2 bulan itu saya cairin, karena 2 bulan itu ya termasuk dari sekdanya dan sebagainya tidak mendukung program ini cepat berjalan. Tapi saya dengan kemampuan saya yang namanya RT, lingkungan, Kaptimnas dan Babinsa, saya cairin. Ini kepemimpinan itu kan harus ada strongnya, harus ada kekuatannya. Walaupun misalnya kita harus keras dan sebagainya, tapi ini strong. Kalau tidak, nanti kita tidak berhasil. Dan sertifikasi guru, ya saya tercepat mungkin dibayar pada saat periode Januari, Maret, April, Mei. Jadi Mei-nya saya bayar cepat. Juni juga saya bayar cepat dan tepat waktu. Dan semua gaji 13, gaji 14, ya kan. Waktu itu ada gaji 13 kali 14, saya cairin tepat waktu. Jadi sehingga mereka bisa lebaran, ya kan. Tidak ada happy dan sebagainya. Itu saya cair. Dan proyek-proyek yang nangani kecil-kecil saya bayar semua. Dan perizinan tidak perlu pakai duit dan sebagainya. Dan saya laksanakan perizinan dengan tepat, seperti misalnya rumah sakit Budi yang di Teluk, itu saya sendiri yang ngasih perizinan. Terus ada Hotel Lemersia membesarkan showroomnya, saya juga berhasil saya tanda tangani, dan tidak ada yang namanya perizinan saya kontrol benar. Setiap itu saya kontrol benar, tak ada. Jadi tidak ada teman-teman menarget harus ada uang sekian, kan itu tidak ada. Jadi cepat sekali. Tapi apakah anak-anak yang bekerja di bawah itu nggak ada duit? Ya pasti dikasih duit, tapi ikhlas orang ngasihnya, kan itu kan. Jadi
ini kepemimpinan yang harus kita mainkan dalam konteksnya. Kalau tidak nanti kita begini terus, begitu ada orang izin, oh dipinta mahal-mahal, minta setoran, diizin apa namanya masalah lingkungan hidup, UPL UKL, AMDAL minta setoran. Nah ini kan akhirnya gimana pembangunan mau bagus, sedangkan anggaran dalam APBD kan terbatas, makanya kita harus ada pihak swasta yang membantu kita untuk melaksanakan pembangunan. Nah mestinya kita terima kasih. Nah inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, diperhatikan oleh manajemen. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus seperti kalau misalnya koran ya kan bisa ditutup oleh pemerintah daerah, ada usah nulis-nulis yang macam-macam. Anggota DPR juga tidak mau berbicara yang macam-macam atau mengoreksi dan sebagainya. Tetapi hati-hati sekarang ini. Sekarang ini ada netizen yang orang bebas mengeluarkan bahasa dengan Android saja sudah bisa beritanya kemana-mana. Itulah yang kasus seperti Bima kemarin kan. Nah, akhirnya terbukti. Jadi sekarang orang tambah berani kan, banyak kasus-kasus yang diungkap di TikTok kan berhasil diselesaikan dan berhasil dibagusin. Jadi hati-hati kita sebagai kepala daerah, tidak bisa lagi kita main-main. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.